biasanya saya akan mengajar mata kuliah struktur data pada semester ini. Maka balik untuk pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang konsep abstrak data tipe atau disebut dengan ADT dasar. Maka saya bilang demikian, perlu sedikit ada pepatah mengatakan, ini tahu apa? Apa nih? Lalat ya, lalat. Susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah. Ini pepatah orang lama. Susah meyakinkan lalat betapa bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah. Artinya apa? Kalau misalkan ada lagi kategori kita sebagai orang berpendidikan, dinasihati oleh orang lain, dinasihati orang tua, tapi susah sekali untuk sadar kita kategori lalat. Coba misalkan saja burung lalat itu kandang, ya kan entah berapa ekor, habis itu buat bunga di dalam kandang. Sekitar 1 bulan keluarkan itu lalat, dia cenderung ke bunga atau ke sampah? Pasti ke sampah. Artinya kenapa hal demikian susah meyakinkan ataupun memberi paham kepada lalat? Karena lalat tak pakai nggak pakai akal. Kalau misalkan masih ada kategori kita manusia yang susah diajari, susah diberi paham, misalkan ada orang tua sudah jangan main judi, jangan ini segala macamnya, fokus kuliah, fokus belajar, tapi iya aja tapi nggak paham, berarti kategori lalat. Maka hal demikian Bapak harapkan kepada untuk ya angkatan calon Eskom kata berapa nih? 2 ya? 2022 ya, sebagai bukti kita ada harum pendidikan, maka janganlah seperti lalat, jangan seperti etika ataupun pahamnya lalat. Oke, kita lihat kalau dari sisi kontrak perkuliahan seperti biasanya, ya seperti yang disampaikan oleh dosen lain, ya bagi semua dosen tentu ada peraturan masing-masing terhadap perkuliahan. Ya, kalau sama Bapak adalah 5 yang menjadi syarat ataupun tertib dari perkuliahan tersebut. Pertama ya mohon untuk kesediaan dari kawan-kawan sebelum dosen itu masuk 15 menit sudah pulang. Kalau misalkan dosennya terlambat 15 menit, udah pulang saja, dianggap perkuliahan tidak ada. Oke, kemudian kalau untuk mahasiswanya ya silahkan saja pakai smartphone sesuai dengan kebutuhannya. Apalah kalau di saya tidak pernah saya larang keras, kalau smartphone misalkan ada telepon dan lain sebagainya, silahkan saja diangkat dengan baik. Tapi kalau misalkan smartphone sambil kuliah sambil game, hal ini saya larang keras dan tidak saya izinkan. Kemudian ya biasa kelima mahasiswa harus mempunyai haknya. Haknya apa? Otomatis dia harus ikut ujian DS, UAS dan lain sebagainya. Dengan catatan jika kalau UAS tadi harus mengikuti kuliah minimal 12 kali pertemuan ataupun 80%. Berarti kalau kita pertemuan tadi 16, 4 kali boleh diambil sebagai jadwal cutinya. Sakit, mau izin, mau ada kemalangan, terserah saja. Yang 4 itu ambillah. Tapi kalau kiranya lebih dari 4, otomatis biasanya tidak bisa untuk ikut ujian ataupun langsung TO, tidak lulus. Ya, kemudian ada mengumpulkan tugas, dan kalau memang ada tugas nanti saya berikan. Kemudian untuk tertib UTS dan TUAS, sekalipun masih pertemuan pertama, biasanya ini menjadi ranah yang harus disampaikan untuk semua mahasiswa. Ya, tepat hadir, kemudian seragamnya sesuai dengan akademik, pakai hitam putih, overall. Kemudian kalau perkuliahan ya jangan ada yang pakai baju soblong. Tapi kalau misalkan tak pakai kerah dia macam baju saya ini, silakan saja, tidak masalah. Sekarang kan fashion itu berbeda-beda ya. Pak, sekarang saya nggak pakai kerah tapi bajunya macam kemeja aja. Boleh silakan. Nggak boleh itu yang pakai baju oblong yang nggak ada kerahnya, kemudian tidak pakai sepatu
Ya kalau di ruangan biasa, kan kalau di lab karena belajar aturan, silahkan sepatu dibuka di luar. Berarti kalau kamu pakai sandal ke kampus ya, kalau untuk lab silahkan saja. Oke, ada pertanyaan untuk kelasnya perkuliahan ini? Oke, untuk ADRT-nya ataupun abstrak ya, abstrak data tipe, ya, abstrak data tipe, ADT ya, ADT. Ya tentu kita berbicara sebagai struktur dalam penyusunan data. Apapun bentuknya, baik itu sistem basis data maupun struktur data ataupun data mining, algoritma pemrograman, Pascal, Turbo dan sebagainya, biasanya harus kita pakai struktur. Bagaimana cara menyusunnya. Kemudian hal demikian akan diimplementasikan dengan berbagai software. Sama halnya kawan-kawan ketika nanti misalkan buat website, kan tidak langsung dibuatkan saja. Berarti kalau kita pelajari dulu struktur penulisannya dulu. Mulai dari apa dulu, kepalanya dulu, badannya dulu, heightnya dulu. Nah, itu adalah struktur. Ketika bagus struktur penulisannya, otomatis ketahanan pun dalam website itu pun sangat bagus. Nah, maka dengan demikian pula dalam menyusun data. Kalau tadi struktur data, misalkan tadi kita menyimpan data nih, ya, menyimpan data. Kalau struktur, secara terstruktur dalam penyusunannya, maka otomatis akan baik. Salah satu contoh kecil saja, kamu punya laptop, kamu punya komputer, tapi kalau sistem penyimpanan size memori ataupun habis dalam itu cuma satu, kamu pakai C itu aja, semua terkumpul di sana, mau data apa itu, mau file apa itu, begitu size C-nya itu akan diserang virus, otomatis semua datamu hancur. Maka perlu kadang kita harus buat partisi baru. Ya terserah mau 4 partisi di dalam, ya terserah aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Sama halnya dengan manualnya apa ya, lemari gitu. Kamu ada satu lemari nih, mau baju, mau ya ijazah, kamu satu lemari gitu. Mau sambal pun terasi di kos, kamu satukan satu lemari. Ada seperti itu sini, enggak kan? Ada. Saya dulu pesantren kami seperti itu. Kami cuma dipatok ke satu lemari. Mau sambal, mau baju, mau makan di situ kami taruh. Palingan hanya dikasih apa ya, celahnya ya. Misalkan lantai 1 di lemari itu, 2, 3, paling bawah sabun, sambal, semua pas dibuka ya aroma terasi aja. Anak kos ada seperti itu? Ada, cuma nggak dibilangin saja. Tapi nggak apa-apa. Artinya itu dalam sisi penyimpanan ya. Kan? Berarti kalau misalkan satu lemari itu kita taruh itu semua barang-barang kita, begitu ada yang aromanya tidak baik, otomatis yang lain pun akan terpengaruhi. Begitu juga dalam komputer. Kalau misalkan size kita cuma satu, kita taruh itu semuanya, begitu dia diserang virus, otomatis semua data habis ataupun hancur. Maka perlu kita buat partisi baru. Oke, Pak, kenapa sih harus kita belajar dari abstrak data tipe ataupun ADT ya? Ya, tentunya pertama adalah memahami bagaimana pengertian tipe data ataupun data type dan tipe data abstrak atau abstrak data type. Di mana yang abstrak ataupun data type ini akan memodelkan persoalan yang ada dalam bentuk tipe data dan abstraknya. Nah, sebenarnya juga kalau ya ini tujuan tadi sudah. Next kita ke data tipenya ya. Untuk data tipe itu ada 5 biasanya. Ada int, ada float, ada double, ada chart, ada float. Biasanya ini kalau nanti dipakai di Pascal bisa, atau di pengumuman C++ bisa, atau di KR, Python bisa. Hanya saja cara pemanggilannya aja nanti yang berbeda. Tapi kalau untuk dari sintaknya, dari jenisnya bisa misalkan integer. Integer itu nilai merupakan bilangan bulat. Kan bilangan bulat? Apa aja bilangan bulat? 1, 2. Bilangan bulat tuh. Mana matematikanya nih? Matematika listrik kemarin kan belajar aljabar linear. Semana? Float nih nilai yang memiliki angka desimal
Tahu nggak desimal? Ada komanya. Kalau dia double ini adalah sama seperti float, hanya saja memiliki rank yang 2 kali lebih besar daripada float. Kalau tadi misalkan contoh, spidol kita buka ya, 1,2, 3,5 perubahannya, artinya 2 kali lebih besar daripada float. Kalau chart ini adalah merupakan sebuah karakter ya, nilai karakter, misalkan kode, ya tapi dia bisa jadi huruf dengan apa ya, campur dengan angka. Sama kalau kamu buat password ya, password sekarang kan harus ada karakter karakter tanda pagar, tanda bintang, karakter underscore karakter, tanda titik, koma, semua karakter. Oke, kemudian ada bold lagi ya, nilai yang disimpan 001 atau fails true ya, 01. Berarti ini adalah bold itu adalah betul atau tidak, atau 0 sama 1, hanya 2 aja dia. Nah, misalkan kalau contoh seperti apa ya, waktu kasus saya kasih Excel itu kan ada tuh lulus tidak lulus, berarti sama itu 0 atau 1. Oke, kalau data tipe itu adalah penggunaan tipe data yang pertama rank sama memori ya. Nah, di sini juga lah kadang menjadi kebiasaan suatu pengetahuan bagi kita bagaimana membaca bunyi dari bitnya itu. Orang kalau sudah profesional dari sisi montirnya laptop dia tanpa dibuka dia tahu apa masalahnya. Begitu dihidupkan aja tombol tombol start atau on off itu biasa itu bunyi. Kalau misalnya kita kalau tinggi dia bunyinya jadi berapa urusannya di mana. Sebenarnya saya kasus ya, saya kemana-mana sudah bolak balik bikin hasilnya kata ini ya, terus itu sepuluhnya gitu. Padahal saya bikin biasa saja. Ini dari sisi warna yang timbul di apa ya, yang di kilometer itu. Oh ini rusak kabelnya pak. Jadi sudah dipelajari ya, bilangan linear 101, kemudian di pelajaran apa ya? Kemarin udah pernah belajar nama-nama bilangan linear 01 tambah 1. Belum pernah? Hah? Di kampus belum? Yang mana Pak? Iya, bilangan linear apa? Bilangan linear, pengurangan, penbilangan, perkalian, pembagian. Ada lagi ya kemarin deh. Matematika apa belajar? Buang aja. Oke. Udah nanti dicoba diulang lagi ya. Karena itu nanti sangat mempengaruhi dari sisi penyusunan dari struktur data tersebut. Oke, kita lihat dari sisi definisi ya. Kalau dari ADT tadi ataupun abstrak data tipe itu adalah sekumpulan objek dengan sekumpulan operasi, di mana tidak ada penjelasan bagaimana sekumpulan operasi tadi yang akan diimplementasikan dalam definisi ADT. Artinya bahwa ADT tersebut menjadi suatu sekumpulan data yang akan dioperasikan ataupun yang akan diimplementasikan di berbagai aplikasi. Termasuk salah satu contoh C++ bisa digunakan, ataupun Python, Logika R, ataupun Pascal, Turbo Pascal bisa. Ya. Kemudian biasanya ADT ini ataupun abstrak data tipe ini digunakan untuk memodelkan ya, mengabstraksi untuk sekumpulan data yang ditemukan dalam sebuah permasalahan. Nah, bayangkan loh, saat ini kalau kita lihat ya di sama dengan berbagai apa ya, skill ya, harus ada kemampuan yang harus kita bisa gitu, harus kita kuasai. Dari sisi gaji pun menjanjikan, kalau dari sisi data mining ataupun analisis data, karena dari situs kumpulan data tersebut menjadi masalah. Ketika kita olah dengan baik, maka yang akan kita timbulkan itu adalah satu pengetahuan yang baru. Maka juga kalau nanti
dari sisi tugas akhir itu kan ada dua ya, ada kualitatif sama kuantitatif. Ya, kalau tadi misalkan penelitian kamu tadi itu ingin mengolah suatu data, maka butuh dengan suatu software, di mana nanti ujung-ujungnya jadi SPK, sistem pengambilan keputusan. Maka sama halnya pernah saya buat penelitian ya, dengan judul apa tuh, Amins Cluster, dengan mengelola skill ataupun kompetensi jurusan kampus ini sendiri. Waktu itu saya terbitan di Sinta 4 publish, itu menjadi suatu pengetahuan. Artinya gini, berbagai dengan contoh yang masuk ya, ada kita misalkan 10 jurusan di kampus, yang masuk mahasiswa baru ini anggap misalkan 100 orang. Kalau toh misalkan kenapa kebanyakan ini di informatika gitu, berdasarkan apa gitu? Berarti kan kita bukan data, ada alasan tertentu gitu. Tanpa sepengetahuan kita, ada alasan tertentu kenapa banyak orang lebih cenderung kepada jurusan contoh informatika atau contoh masuk hukum. Nah, di situ kita kumpulkan data, entah dia melalui kuesioner, ya, atau objek langsung di datanya kita lihat. Pokoknya melalui itulah baru kita buat lagi suatu pengambilan keputusan. Oke, kemudian kita lihat abstrak data tipe itu ada primitif, ada IP. Ya, kalau primitif itu adalah konteks prosedural ya, ataupun konteks dari struktur primitif itu adalah prosedur. Maka tadi kalau kita lihat abstrak data tipe adalah bentuk struktur dari penyusunan bagaimana data itu, kemudian kalau dia primitif ada prosedurnya juga. Berarti struktur sama prosedur. Berarti dua hal ini antara data tipe atau struktur data bersama primitif itu tidak bisa disamakan. Sudah terstruktur kita tulis dia polanya, logikanya, baru kita sesuaikan dengan prosedurnya. Maka kalau misalkan ada kawan-kawan yang pernah pengalaman tambang mining, itu punya logika juga, punya pola tersendiri. Kalau enggak bakalan apa miningnya gitu. Lumayan loh. Tapi sekalipun memang itu ada yang ada bilang itu adalah ilegal ya. Ya saat ini kalau kita lihat banyak orang mengambil cuan dari hal demikian. Dia cari misalkan dia beli prosesornya yang cukup bagus, VGA-nya udah, kemudian dia buat di kamar itu 4 biji untuk dapat penjualnya. Ada sampai sekitar di rumah saya itu sampai ada 80 hektar sawit itu mau diurus lagi. Dia fokus kepada tambang ini. Dia punya ruko, ada 3, kemudian di situ mobil. Main saja, hanya 200 juta sebulan. Dan itu punya pola ya, bukan sekedar harus dipelajari juga. Polanya, algoritmanya harus ada. Oke. Desti nggak ada. Kenapa? Tidur ya? Siapa lagi nggak ada? Oke, ini kita nextkan saja ya. Bagaimana sih dari sisi operasi ya? Tadi kita bahas ya, maksudnya ada struktur, prosedur, dan data itu harus dioperasikan. Setelah berikutnya, kita lihat kalau dari sisi operasi adalah ada konstruktor, mutator, kemudian sesuatunya. Nah, kalau kita lihat dari konstruktornya adalah membuat instansi DT baru. Berarti data kita olah seperti yang kemarin waktu sistem basis data ya. Dibuatnya siapa luar itu kan dibuatnya untuk polanya. Yang di sini ingat, itu struktur. Sudah disusun rumahnya dapat baru keluar strukturnya. Itu juga nanti di berbagai aplikasi. Sebenarnya mengolah data itu gampang sangat. Kalau sudah kita pakai aplikasi, entah dia pakai Citra, pakai data mining, pakai Rapid Miner, ataupun pakai apa lagi? Kalau di orang ekonomi lebih cenderungnya pakai SPSS ya.
aplikasinya. Iya, sebenarnya ngolah data itu gampang banget. Ada datanya udah dapat, data mentahnya udah tinggal input, udah proses tunggu nanti output kan udah hasil keluar. Tinggal kamu nanti masukkan rumusnya. Rumusnya ya, misalkan contoh kalau ini udah ya, carilah rumus untuk mencari luas persegi bangunan. Berarti kan kamu dapat rumusnya itu. Ya, di aplikasi itu juga hanya kita membuat rumusnya itu doang saja, baru kita klik, udah langsung data hasil outputnya itu keluar semua. Oke, untuk sintak TPD itu dulu adalah ada ya, kalau kita lihat dari bahasa C itu ya seperti ini kira-kira untuk contohnya TPD in order kemudian order A. Kalau misalkan TPD itu banyak, tinggal kita buat order A, order B dan sebagainya. Baru nanti masuk kita TPD data integernya. Oke. Pertanyaannya, apa kira-kira manfaat dari pendefinisian tipe data baru dengan nama yang unik? Artinya data yang baru itu misalkan gini, kamu masuk di kampus, data kamu kan ada tuh, ada nama, kemudian ada NIM, dua ini hal ya, kemudian NIM biasa jadi ini K ya, kata kunci dari si kitanya, si punya data. Kemudian untuk menjadi data baru seperti apa kira-kira? Data mentahnya nih, nama sama NIM. Coba misalkan diolah supaya dia unik, kira-kira bagaimana? Hah? Mana? Keyword baru. Nah, kira-kira untuk nama perlu lagi kita inputkan nggak? Nggak perlu. Langsung kita manggil ini saja, secara otomatis nama akan keluar. Tapi kalau kamu panggil misalkan nama, boleh jadi kadang yang timbul nanti itu bisa jadi 3 atau 4 orang. Karena apa? Ada nama yang sama. Dan biasa ketika dikunci seperti kemarin kita buat database itu, kita jadikan ini itu sebagai kunci, otomatis kita panggil nama nggak bakal bisa muncul. Karena kan itu adalah alat untuk memanggil dia gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh sintak TPDF-nya ya. Nah, TPDF chart pesan, kemudian pesan salam pembuka. Ini bisa dicobakan ya kalau di C++ bisa, di Java bisa, ataupun kalau tadi nggak ada misalkan nanti laptop kamu pakai ini pun bisa. Nah, ya, kalau dari kolaboratori. Ini sampai juga. Nah, kalau misalkan nanti ini teman-teman semuanya ada kendala dalam menginstal aplikasi di dalam laptopnya, dalam sisi misalkan Pak harus ada loh, saya apa namanya aplikasi C++ ini, tapi laptop saya nggak memungkinkan Pak gitu. Ya udah pakai nanti Google Drive. Ya pakai Google Drive nanti itu, kemudian pilih nanti klik kanan di situ ada linknya. Ini pakai Google Kolaborator ini, tapi harus online. Di Google Kolaborator ini bisa kita gunakan berbagai bahasa pemrograman, tapi dia tidak pakai database. Kecepatannya juga tergantung kepada jaringan kita. Mana tahu, misalkan sekarang kan kalau Bapak sih, saya lebih cenderungnya kalau bahasa-bahasa pemrograman saya nggak install. Karena pertama kita kan menginstal aplikasi itu kan kalau jarang kita pakai kan membuang memori saja gitu, membuang sampah saja gitu. Maka kalau saya lebih cenderungnya ya pakai yang online saja gitu. Pakai yang online, kalau memang kadang ada juga bisa kita download database-nya. Jaringannya ya. Yang pakai Google Kolaborator bisa. Oke, kita tadi ya.
Oke, yang saya bapak misalkan ubah Google Drive masing-masing. Di Google Drive itu klik kanan nanti, ya klik kanan, kemudian pilih lainnya, baru konekkan. Ada namanya Google Collaboratory. Kalau udah ada, silahkan diinstal saja nanti. Diinstal nanti akan keluar seperti bentuknya seperti ini. Ya, akan kita cobakan misalkan yang tadi ya. Ini kita saja di PDF juga hapuskan. Ini lambat karena kata jaringnya. Oke, ya Pak. Full. Ya Pak. Mau diberhentikan? Terangin di situ. 18. Oh, udah ada itu. Alhamdulillah.